niatnya untuk penglaris tapi datangnya ke Ustadz. Ritual sama setan atau Baca ini baca itu, taruh di ininya. diodok terus sampai ke atas, yang keluar. Halo teman-teman semuanya, salam Gudang Vlog Misteri. Wow, bareng gue Bang Neo di sini dan juga Mr. Becky dan juga Mr. Berry. Halo. Luar biasa. Apa tema kali ini, Mr. Berry? Kali ini tuh kita penglaris ya. Wow, Penglaris usaha makanan. Makanan gitu. Dan apa namanya, penglaris itu ternyata memang nggak cuma di makanan aja ya. Ya, Mr. Berry. betul. Mr. Becky. Ada juga di tempat-tempat usaha lain. Gak harus makanan, Pak. Tidak harus makanan. Menurut Mr. Berry bagaimana? Jadi kalau di tempat usaha sih memang ada juga, tapi nggak semua ya. Ada kayak penglarisnya gitu. Biasanya sih itu bermacam-macam jenisnya sih. Ada yang kayak ngelakuin ritual apa dulu gitu biasanya ya kan. Ada yang masukin apa di dalam makanannya, atau biasanya dia kerjasama sama jin atau apa. Berarti menurut Mr. Berry itu fakta ya? Ada yang menurut itu? Fakta sih. Oke. Ya. Kalau menurut Mr. Becky? Banyak. Kalau menurut saya itu ada beberapa. Memang saat ini sering kita dengar, bahwa ada restoran atau tempat usaha yang ramai sekali. Kebanyakan mereka mengatakan bahwa itu adalah mereka pakai penglaris. Ya. Yang saya lihat memang tidak semua tempat makan. Betul. Tidak semua tempat makan. Ada juga kalau yang pernah saya lihat, dan saya juga ada tempat usaha gitu ya. Ada tempat usaha. Ada yang bilang hati-hati, tempat usahanya bukan dia sebagai penglaris, tapi ada sebagai pesaing yang bisa ditutup. Kadang-kadang gitu. Kompetitor. Berarti Ya. orang yang nutup usaha kita. Betul. Itu ada juga begitu. Jadi ada yang dia datengin orang, ada yang dia nutup usaha orang lain. Oke. Itu yang sering Ya. kita dengar, dan sering pernah apa ya? Saya ada usaha, pernah lihat, tapi kita nggak pakai gitu. Intinya gimana sih untuk menanggulanginya? Berarti Mr. Becky juga percaya bahwa penglaris juga ada, bahkan untuk menutup usaha orang lain juga ada ya? Ada. Oke, berarti ini fakta ya, bukan mitos lagi ya? Ya, betul. Nah, cara untuk menanggulangi ini seperti apa tuh, Pak? Suatu ketika ada karyawan ya, ini saya berbicara mengenai pengalaman. Yeah. Suatu ketika saya ada tempat usaha, suatu ketika ada karyawan yang melihat ada seseorang kayak menaburkan sesuatu. Ya, kayak menaburkan sesuatu di tempat usaha kita. Itu kan terangan tuh. Maksud beliau kelihatannya sih dia kayak seperti tidak sengaja. Tapi ada yang memperhatikan, terus ada dia menaburkan sesuatu. Saya pikir itu kelihatannya entah itu pasir atau garam gitu ya. Nggak tahu persis, tapi yang jelas ada menebarin sesuatu di orang lewat tersebut. Lah, bagaimana menanggulanginya? Jadi ada tempat usaha saya selalu saya berpikirannya positif, saya semprot air biasanya. Jadi saya semprotin air biar apa? Sesuatu yang ditabur di depan biar ngalir terbuang. Gitu. Tanpa ada bacaan-bacaan apa, Pak? Bismillah saja. Bismillah saja. Ya, Bismillah, kita semprotin air biar ada sesuatu yang entah itu apa menutupi dia lewat. Gitu. Pikirnya positifnya sih seperti itu. Berarti ya udah kita natural aja ya, maksudnya itu polos-polos aja, polos aja gitu. Iya. Oke. Nah, menurut Mr. Berry, kan itu ada yang berbentuk jin juga, ada juga yang berbentuk jimat ya kalau nggak salah, jimat atau apapun itu. Terus juga ada yang menggunakan ayat suci Al-Quran loh, Mr. Berry. Itu gimana tuh? Kan ada tuh yang maksudnya, oke, niatnya untuk penglaris tapi datangnya ke Ustadz untuk
ini untuk itu gitu. Nah, baca ini, baca itu, taruh di ininya. Nah, itu perbedaan antara penglaris antara jin dan juga ayat suci Al-Quran itu bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau misalnya kayak pakai ayat suci Al-Quran sih lebih ke berdoa sih ya sebenarnya. Udah kayak jimat ya. Kalau udah pakai jimat-jimat sih jatuhnya udah ke musyrik ya. Musyrik. Ya. Oke deh, kita ada artikel nih. Ada artikel di mana ada yang ini dikutip dari solopos.com ya. Ini juga dari berbagai sumber. Ini ada jimat penglaris nih, Mr. Berry nih. Salah satunya ada air cucian beras. Nah, air cucian beras. Benda penglaris dagangan ini berupa bekas air cucian beras. Jadi ini dibagikan oleh Mbah Yani dari Pati, Jawa Tengah di channel YouTube-nya Esa Production nih. Berjudul Penglarisan Air Beras Mantra Asli Untuk Dagang. Nah, sebenarnya dengan air beras itu apakah itu bisa dibilang muslim atau tidak ya? Nah, kalau air beras itu mungkin ya masih mitos kali ya. Mitos ya? Mitos kali ya. Jadi kan masih kalau sugesti ya? Sugesti. Jadi ya, kalau kita mitos. secara logika nggak ada hubungannya sama buat penglaris dagangan sih harusnya. Oh. Kecuali mungkin dia ada kayak ngelakuin ritual gitu, ada kayak ritual sama setan atau sama jin mungkin bisa juga. Nah, tapi di sini ada loh Mr. Berry, ini dibaca wasilah dan sejumlah surat. Lalu tangan digerakkan berlawan jarum sambil membaca mantra. Setelah itu air cucian berasnya disiramkan ke sekitar tempat usaha, toko warung atau apapun. Mungkin dari situnya, bukan dari air cucian beras, mungkin ada isinya atau apa yang harus dibaca. Mantra ya. Nah, mantra itu mungkin dari kayak tradisi zaman dulu mungkin ya. Ya kan harus air beras karena air aki beras atau air kopi gitu. itu juga yang jadi kayak apa ya, masih mitos karena kan belum bisa kita buktiin secara ilmiah atau gimana, hubungannya nggak ada gitu. Iya. Dan ini baru saya juga dengar sih antara air cucian beras ini. Itu berarti masih mitos ya kalau pakai ini sih kayaknya masih mitos. Oke. Nah, ada lagi nih Mr. Becky nih, ada garam kerasak nih. Garam kerasak ini penglaris dagangan berupa garam kerasak. Ini dibagikan oleh Wandi Siono nih. Ini metodenya digunakan kurang lebih sama seperti penglaris pakai air beras. Jadi pakai wasilah-wasilah itu benar nggak sih, Mr. Becky? Kalau garam, setahu saya garam itu bukan untuk penglaris ya. Setahu saya ya. Jadi garam itu buat untuk yang umum yang sering dilakukan disebarin itu adalah menangkal kan ya? Menangkal, justru menangkal. Yang tadi di betul. Justru menangkal hal-hal yang kurang baik ya. Goib lah itu atau bisnis lah. Lah setahu saya kalau dia untuk sebagai penglaris justru tidak pernah dengar. Justru untuk menangkal yang pernah dengar. Jadi dia dikasih garam disebarin gitu ya. Kalau orang-orang dulu sih memang banyak dilakukan itu untuk binatang-binatang buas pun kayak ular segala macam. Oh iya, kalau kita camping atau di kampung-kampung gitu. Biasanya kalau kita camping kemana terus di tendanya kita kasih garam biar ada binatang-binatang yang melata dan segala macam dia terhindar dari itu. Biasanya sih gitu. Garam, tapi itu termasuk mitos atau fakta, Mr. Becky? Saya nggak pernah dengar untuk garam sebagai penglaris sih. Oke, berarti mitos ya. Ini kita lihat lagi, ada cuplikan video lagi, di mana salah satu narasumber yang ngobrol dengan saya itu dia pernah makan nih. Kita nonton dulu aja ya. Jadi gue makan di situ sama istri gue bareng sama anak gue. Nah, kita maksud di Jakarta. Daerah Tangerang. Oh, Tangerang, oke. Daerah Tangerang. Jadi ceritanya nunggu makanan agak lama karena emang ngantri kan. Pas udah makanannya datang, ya, ini mohon maaf, gue memang lupa kali ya, langsung main habek aja. Oh, nggak bismillah. Nggak bismillah, ya. Okay. Udah, itu baru itu tuh, bener-bener Allah walam ya Allah. Yeah. Itu lupa, istri gue enggak, mungkin karena dia bacaan kali ya. Istri gue enggak, jadi pas dilihat di sambelnya itu ada lagi jalan belatung gitu, banyak banget sambelnya. Maaf ya, di sambelnya. Terus istri gue langsung ngeliat ke tempat cuci piringnya. Di tempat cuci piringnya ini ada, kata dia ada orang hitam lagi gitu. Nah, lagi ini terus ada yang ngeliatin. Jadi ada dua
Yang satu di depan orang tuh yang lagi nyuci piring, yang satu lagi di belakangnya orang lagi cuci piring. Yang lagi cuci piring itu lagi ngeliatin aja. Cuman yang itu lagi kayak ngeludahin gitu. Entah Allah alam itu. Pas yang bener. Jadi gue nggak percaya nih, mana sih belatung ya? Iya. Pas gue baca doa, ya, Allah jadi kelihatan sama gue. Astagfirullahaladzim. Itu akhirnya gue, mas bungkus aja mas. Jadi gue bungkus ya, bawa pulang. Udah, langsung gue buang. Lu nggak lanjutin makan sih? Kalau lu buang di situ tersinggung takutnya ya. Tadi kita sudah lihat Ada yang lihat obrolan ya. saya dengan narasumber nih, Mr. Becky dan juga Mr. Berry. Hmm. Jadi narasumber itu makan di salah satu tempat. Kita nggak usah sebutin, tapi begitu dia makan dia lupa baca Bismillah. Katanya begitu. Ya atau berdoalah sesuai agamanya masing-masing. Nah begitu dia main habak aja, begitu pas dia menyolek sambal, keluar belatung, aduh. Ya, itu kan apa ya maksudnya hal yang kita tidak bisa melihat lah gitu sebenarnya. Cuman bagi beberapa orang atau sebagian orang itu bisa melihat sesuatu. Iya. Kita juga tidak bisa menjudge ya, maksudnya tidak bisa menghakimi bahwa pedagang itu pakai ini, pakai itu atau. Tapi istrinya atau istri beliau ini melihat bahwa ada sosok entah itu apapun lah makhluknya apa gitu, tapi seperti kayak mudah gitu, seperti itu. Nah, berarti saya kan memang jujur saya tidak bisa melihat nih Mr. Berry ini. Nah, kalau berasa pun istilahnya mungkin agak sedikit mual atau mungkin radang tenggorokan, itu mungkin yang saya langsung berhubungan dengan medis di body saya sih. Nah, menurut Mas Berry sendiri atas video ini gimana? Kalau kayak gitu sih ada beberapa kasus sih yang pernah saya dengar ya. Biasanya itu juga ada kayak penglaris yang model lain. Biasanya tuh ada kayak pakai air liur setan atau jin biar bisa Iya. Terus ada juga yang kayak makanan dimakan di situ enak, dibungkus nggak enak. Hambar. Ada Ya, kayak gitu. sering juga Sering juga kita dengar ya. Iya, sering kita dengar juga tuh. Tapi mungkin kalau dibuktiin langsung sih masih belum ada ya. Cuman kayak pengalaman aja yang pernah makan di situ, paling kayak gitu aja sih. Oke. Nah, menurut Mr. Becky sendiri itu dengan video tadi itu? Kalau saya sendiri nggak pernah mengalami sih, nggak pernah ngalamin dia. Jadi makan, saya juga tipikal orangnya juga nggak begitu bisa melihat sesuatu yang goib. Iya, sama saya. Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang goib. Tapi kalau banyak orang biasanya memang kalau kita lihat tempat usaha, banyakkan restoran atau apa, lihat banyak orang, kita awal kali berpikiran pasti enak. Ini kan gitu Pasti ya, enak. pasti enak ya. Nah, terus kita coba, ternyata memang masakannya enak. Saya pikir sih seperti itu. Tapi kalau dilihat sih saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya. Pernah melihat atau merasakan nggak sih? Ada something gitu, ada sesuatu di situ. Tempat makan gitu atau di tempat usaha atau apa gitu. Pernah sih waktu itu ya di tempat makan, pernah makan kayak perkedel gitu. Pas di dalam perkedel itu tiba-tiba ada bautnya. Hah? Ada baut. Saya juga kaget tuh pas makan perkedel. Waktu itu makan tiba-tiba sama orang tua ya makan waktu itu perkedel, tiba-tiba ibu makan tahu-tahu pas dimakan itu keluar ada bautnya di dalam perkedel. Tapi belum sempat kemakan. Belum sempat kemakan. Untuk pas dimakan kan masukin ke mulut, tiba-tiba dikunyah. Untuk apa nih gitu? Pas keluar ada perkedel, ada apa? Baut. Udah masuk mulut berarti ya? Udah masuk mulut. Nah itu kan kayak misalnya antara dapur dengan baut kan jauh ya. Bengkel. Bengkel. Jauh gitu. Jauh ya. Kalau masih kemasukan kayak tangkai cabai atau apa kan masih wajar. Oke, masih Tapi wajar, itu ya. masuk di dalam perkedel itu ada bautnya. Nah itu Allah alam sih. Dia ngelakuin ritual seperti apa atau memang ada jin yang masukin apa gitu tiba-tiba di situ keluar ada kayak bau. Itu bisa jadi begitu atau bisa jadi tadi Begini yang bilang. Maksudnya ada seseorang yang ingin menghancurkan bisnis Bisa orang. juga. juga. Kan bisa jadi dikomplain kan? Bisa juga. Ya. Ya kan? Nah ini juga ada artikel lagi nih. Ada artikel yang dimana salah satunya kencing tuyul atau air liur tadi yang bilang. Nah, si
Mungkin teman-teman juga pada kenal Roy Kiyoshi, ya salah satu paranormal Indonesia yang memang pernah mengungkapkan pengalamannya saat menemukan warung-warung yang menggunakan penglaris. Ini menggunakan air liur atau kencing tuyul. Nah, jadi bisa dibilang jenis makanannya itu ada yang menggunakan air liur tuyul atau kencing tuyul. Gimana, Mr. Beck ini? Ya, kalau tuyul sendiri ini saya belum pernah lihat, ya, apalagi air kencingnya, ya enggak. Tapi memang tuyul ini banyak cerita yang beredar di mana-mana ya. Ada juga yang kencingnya, ada juga yang air liurnya, banyak cerita yang seperti itu sih memang. Banyak banget cerita seperti itu memang. Tapi kalau saya sendiri sih belum pernah ngalamin sih, memang untuk apalagi yang kencing tuyul. Tapi mitos-mitos tuh banyak sekali di ini ya. Itu sudah umum sekali, ya? Sudah umum sekali ya. Tapi memang untuk yang kencing tuyul sih tidak sebanyak atau sebesar biasanya orang setan atau makhluk halus yang pakai air liur. Itu kan paling banyak cerita yang di situ. Gitu. Iya. Karena tuyul ini multi talent juga, bisa buat penglaris, bisa buat studian atau duit. Nanti kita bahas deh di vlog misteri berikutnya nih, Mister Mickey dan juga Mister Gary. Satu artikel lagi, ini yang terakhir nih. Ini menggunakan celana dalam atau pakaian dalam nih. Nah, kalau ini saya pernah ngalamin nih. Kalau yang celana dalam pernah ngalamin. Oh, Mister Becky pernah ngalamin. Gimana ceritanya? Jadi dulu, tapi memang dulu waktu masih SMP atau SMP sih, saya ingat saya SMP. Nah, suatu ketika dia beli bakso. Oke. Ya, jadi beli bakso ya. Bakso dorong apa bakso pinggul? Enggak, jadi karena di sekolahan dia ada tempatnya untuk kantin. Iya. Nah, suatu ketika dia karena saking ramainya dan kalau sering beli kan udah kenal sama pedagangnya kan. Iya, betul. Jadi suatu ketika dia beli baksonya itu enaknya ada bakso terus ada kayak tulang-tulangnya, kikil-kikilnya gitu. Oh, tetelan. Iga, rusuk-rusuk gitu ya. Iya. Suatu ketika karena ramenya terus pedagangnya lagi di dapur di belakang gitu. Si Amir ini temannya Mister Becky. Ya, itu dia ngambil sendiri karena pedagangnya masih di belakang di dapur terus dia ngomong ambil sendiri ya. Terus saya kira yang pedagang bilang, ya ambil aja sendiri gitu. Gak tahu dia karena dia suka yang tadi yang apa? Tetelan yang macam itu kan biasanya ada di dalam tuh. Iya, nah, itu biasanya kan ada di dalam. Dia biasanya terus dia aduk sampai ke dalam gitu kan, dia berharap dapat tetelan itu gitu. Iya. Jadi biasanya bakso yang di depan, di atas, diambil terus dia aduk ke dalam supaya dapat tetelan. Ternyata tahu apa yang muncul gitu. Orang semuanya kaget, dia pun kaget. Diodok terus sampai ke atas, yang keluar itu celana dalam. Berarti ini maksudnya fakta ya? Iya. Jadi kalau yang tadi gitu, kalau ini pengalaman ada benar-benar teman satu kampung yang cerita seperti itu. Iya, karena memang pengalaman kayak tuyul atau tadi celana dalam atau pakaian dalam itu, ya ini mungkin Mr. Becky mengalami hal ini kan gitu. Iya. Wah, berarti fakta ini ya, datanya ya. Ada ya. Setelah itu gimana tuh kejadiannya? Setelah itu terus dia kan bicara terus sudah pulang di rumah gitu kan, kita ngobrol, dia bicara gitu kan. Pada kabur semua. Dengan kondisi kayak gitu. Diceritain begitu. Diceritain ini apa nih gitu kan. Ya, terus akhirnya kabur semua, anak-anak di situ kabur semua. Di TKP tuh. Di lokasi itu. Di lokasi kejadian tuh begitu. Di lokasi itu. Jadi dia buka, yang nongol bukan tetelan itu enggak. Aduh. Habis itu terus langsung tempat warungnya dia ditutup. Oh.
karena kan di lingkungan sekolahan. Ngakuin akhirnya si pedagang itu. Ya. Kasihan juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman Gudang Vlog Misteri yang dimanapun berada, dan bisa menjadi renungan ya, bisa menjadi pelajaran bahwa kemanapun, mau makan dimanapun atau ke tempat apapun, tetap permisi, kelunungun, baca Bismillah kalau kita mau makan atau minum, atau baca doa menurut keyakinan masing-masing. Wow, oke. Luar biasa tema kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi selanjutnya di Gudang Vlog Misteri berikutnya bareng Mr. Berry dan juga Mr. Becky yang pasti tambah menarik. Cukup sekian dulu dari kami di Gudang Vlog Misteri berikutnya. Mitos atau fakta? See you. Assalamualaikum.